Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Satwa Indonesia, bertemu lagi di vlog Sahabat Satwa Indonesia ya. Kali ini yang mau kita bahas adalah tips membeli kura-kura di online, teman-teman. Gitu. Nah, tadi kebetulan pulang kerja, saya habis beli kura-kura. Tadi juga di depan video ya, paketannya udah saya buka. Kura-kuranya juga saya sudah gabungin. Nah, saya mau bahas nih terkait dengan cara-cara serta eh, antisipasi kalau misalkan kita membeli kura-kura di online, baik itu di forum jual beli atau di toko online, atau bisa di komunitas-komunitas gitu. Oke, simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip ya. Jangan lupa jika kalian suka dengan channel ini, tolong bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Sekarang kura-kuranya sedang kita kasih makan teman-teman, pakai udang kering. Tadi kebetulan wadahnya itu kotor ya, jadi sekalian kita ganti air dan kita endapkan dulu sambil mereka makan teman-teman. Oke, untuk cara pertama dalam pembelian kura-kura online adalah teman-teman harus mempelajari dulu kura-kura apa yang mau teman-teman beli gitu. Nah, misalkan teman-teman mau beli kura-kura Brazil nih, nah ada baiknya teman-teman itu mencari tahu misalkan makanan kura-kura Brazil apa, bagaimana habitat kura-kura Brazil kayak gitu, atau penyakit-penyakit pada kura-kura Brazil teman-teman. Jadi ingat, jangan kebalik, teman-teman baru beli, nah ketika nanti teman-teman merasakan kura-kura teman-teman itu sakit, teman-teman baru bertanya ke sana ke sini, sehingga penanganannya pun telat dan si kura-kura mati ya teman-teman ya. Untuk tips kedua adalah teman-teman bisa mencari seller yang recommended gitu, penjual-penjual yang recommended nih. Jadi kalau misalkan teman-teman main di forum-forum atau komunitas kura-kura ya, baik kura-kura darat atau kura-kura Brazil, nggak ada salahnya misalkan teman-teman bertanya, seller ini bagus gak sih, seller ini baik gak sih, bagaimana misalkan track recordnya. Nah, kalau teman-teman beli di toko-toko online ya, misalkan toko hijau atau toko oranye, itu teman-teman bisa melihat ulasan-ulasan dari pembelinya mereka teman-teman, karena seller yang baik itu nanti menentukan packingan gitu, perjalanan, pengiriman segala macam, sehingga kura-kuranya insya Allah bisa terus sehat sampai ke rumah teman-teman. Nah, ini contohnya seller langganan saya ya. Jadi walaupun saya beli satu, bagus banget packingnya, bisa dilihat ya teman-teman. Wadahnya lebar gitu kan, terus juga dikasih daun pepaya kering yang lembab gitu. Padahal saya beli cuma satu loh, kebetulan memang cuma ada satu. Nah, tapi si sellernya ini benar-benar sangat memperhatikan dari segi packingnya gitu. Jadi packingnya bagus sekali ya, makanya ya saya sering beli juga di dia gitu, karena memang saya sudah percaya dan sudah berkali-kali melakukan transaksi sama dia gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak bertanya terlebih dahulu gitu, nah takutnya teman-teman bisa kena tipu gitu. Nah, jangan pernah yang namanya tergiur dengan harga murah teman-teman. Misalkan pasaran kura-kura yellow belly biasa di atas 100.000 misalkan, nah tiba-tiba teman-teman dapat dengan harga kura-kura Brazil, nah itu udah nggak masuk akal teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman tetap kekeh mau beli, silakan teman-teman itu bertanya dulu ke komunitas atau teman-teman penghobi kura-kura lainnya, seller ini gimana sih track recordnya gitu. Nah, nanti akan ada jawaban tuh dari teman-teman hobi yang lainnya, misalkan oh ini sellernya penipu misalkan kayak gitu, atau sellernya nggak betul dalam packing apa segala macem, yang berakibat si kura-kura mati teman-teman ketika sampai rumah teman-teman gitu. Bisa mati, bisa sakit, atau bisa lemes gitu, bahkan yang dikirim nggak sesuai dengan foto, misalkan ada sakit atau segala macem gitu ya teman-teman ya. Sekarang tips yang ketiga dalam pembelian kura-kura online, yaitu teman-teman jangan pernah malu untuk bertanya
tentang kondisinya si kura-kura, kesehatannya si kura-kura atau anatominya teman-teman. Jadi apakah si kura-kura flu atau kura-kura ada jamur atau kura-kura kukunya hilang, buntutnya tail-tip. Nah itu teman-teman wajib menanyakan info ke sellernya teman-teman gitu, terutama makanan sebelumnya apa mas misalkan, atau makanan sebelumnya apa bang gitu. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal meneruskan makanan dan merek makanan yang sama gitu, sehingga si kura-kuranya ya hanya beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan gitu, tetapi makanannya bisa menggunakan makanan si kura-kura yang dahulu misalkan kayak gitu teman-teman. Sekarang tips yang keempat ya teman-teman. Nah tips yang keempat ini tentu kalau teman-teman udah melakukan hal-hal tadi nah teman-teman itu kan mengetahui harganya ya teman-teman ya. Nah teman-teman itu wajib survei harga gitu. Nah survei harga itu fungsinya untuk apa sih? Jangan sampai nanti teman-teman dapat kura-kura yang kemahalan gitu, atau teman-teman malah sadis untuk nawarnya gitu. Misalkan kura-kura sulcata atau kura-kura apa ya, red belly nelsoni yang pasarannya harganya 400-500, nah teman-teman tawar 100.000. Nah itu kan kasihan juga ya untuk sellernya ya gitu. Atau kebalikannya teman-teman hanya beli kura-kura Brazil tapi harganya itu bisa 200 atau 300.000 teman-teman. Jadi alangkah bijaknya, alangkah baiknya teman-teman survei dulu untuk harga si kura-kura yang teman-teman mau beli ini teman-teman. Sekarang untuk tips yang kelima teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman udah deal, udah harganya udah sesuai, kura-kura yang dipilih juga udah sesuai gitu kan ya. Nah teman-teman tinggal melakukan transaksi teman-teman. Nah untuk transaksi online ini teman-teman disarankan, sangat saya sarankan itu menggunakan Rekber. Apa sih itu Rekber? Rekber itu adalah rekening bersama teman-teman. Nah Rekber itu bisa via toko online gitu kan, toko hijau atau si toko toko oren gitu kan, atau juga bisa lewat rekber teman-teman reptil gitu. Banyak banget rekber teman reptil. Nah tapi sekali lagi balik lagi, ketika teman-teman ditawarkan rekber A gitu, karena teman-teman cari tahu dulu gitu. Misalkan contoh kayak nama saya nih Rekber Sahabat Satwa Indonesia gitu. Nah bener gak sih nomor yang dikirimkan sama si seller itu nomornya official Rekber tersebut teman-teman? Alangkah baiknya teman-teman tanya dulu ke forum-forum, ini bener gak Rekbernya si A gitu, ini bener gak nomor rekeningnya Rekbernya si A gitu. Kalau misalkan memang bener, nah itu teman-teman silakan melakukan transaksi gitu. Nah jangan sampai yang udah-udah itu si seller itu, saya bukan menjatuhkan seller ya, jadi ada seller-seller nakal yang ternyata mempalsukan nama-nama Rekber yang udah terkenal. Contohnya ya, ini saya sebutin contohnya. Ada waktu itu kasus Rekber yang paling terkenal untuk dunia reptil tuh misalkan Raden Ayu gitu. Nah ternyata si seller ini mengirimkan nomor palsunya Raden Ayu, nomor rekeningnya Raden Ayu gitu. Nah ketika itu semua udah terjadi dan dia udah merasa tertipu gitu, dia baru menanyakan apakah benar ini nomornya Rekber tersebut, apakah benar ini nomor rekeningnya Rekber tersebut. Nah ternyata banyak yang bilang enggak, bukan, itu palsu gitu. Nah jadi alangkah baiknya teman-teman nanya dulu, sekali lagi jangan malu bertanya daripada nanti teman-teman yang dirugikan gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya selain Rekber itu kan bisa ada yang namanya COD ya teman-teman ya, COD atau PCB gitu kan, pantau cocok bayar gitu. Jadi teman-teman mungkin nyamperin ke lokasinya, kalau misalkan cocok ya teman-teman baru beli, baru ngasih uang gitu. Tapi yang lagi kita bahas ini kan daring ya atau online gitu kan. Jadi saya sarankan bener-bener Rekber teman-teman. Jangan teman-teman mau bayar DP dulu kayak mau DP 100.000, 50.000, itu jangan teman-teman gitu. Jadi sangat disarankan untuk transaksi online ini adalah Rekber teman-teman gitu. Nah iya, satu lagi Rekber untuk komunitas hewan itu juga ada ya, kalau nggak salah namanya JLF gitu. Nah itu juga Rekbernya sangat terpercaya, jadi bisa unduh lah aplikasi JLF tersebut teman-teman. Yang keenam tentang garansi. Jadi teman-teman jangan pernah malu menanyakan garansi ke seller. Misalkan
ini kura-kuranya garansi apa gitu. Nah, rata-rata seller atau penjual di Indonesia ya, maksudnya mereka memberikan garansi DOA atau Death on Arrival ya. Jadi mereka hanya memberikan garansi apabila kura-kura mati dalam perjalanan kayak gitu. Jadi nah ini biasanya mekanismenya seperti ini teman-teman. Sebelum teman-teman buka packing gitu ya, nah biasanya si seller suruh videoin pada saat unboxing. Nah itu teman-teman videoin. Nah nanti ketika tadi saya membuka ini, kalau kura-kuranya mati berarti itu masuk ke tahap garansi dari si seller. Itu namanya garansi doa ya, atau death on arrival. Cuman banyak juga seller-seller yang udah besar atau seller-seller yang udah ternama gitu, mereka memberikan garansi misalkan sampai terus walaupun dia nggak mati, tapi kalau misalkan dia kelihatan lemes atau sakit, itu biasanya bisa direturn teman-teman, bisa ditukar kura-kuranya gitu. Nah cuman itu saya nggak bisa sebutin sellernya ya, cuman ada beberapa seller yang baik seperti itu teman-teman. Cuman kalau rata-rata untuk transaksi hewan ini rata-rata menggunakan DOA teman-teman. Dan sekarang tips yang terakhir, tips yang ketujuh teman-teman, terkait dengan jasa ekspedisinya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman gak mikirin ongkir ya gitu kan, teman-teman udah cinta banget memang sama, udah hobi banget lah sama kura-kura, jadi nggak hitung-hitungan untuk masalah ongkir gitu. Nah lebih baik teman-teman menggunakan jasa-jasa ongkir seperti same day atau instan yang 3 jam sampai 6 jam sampai atau 8 jam sampai ke rumah gitu. Atau kalau misalkan teman-teman mau pakai ekspedisi di luar dari Gosen atau di luar dari someday atau instan, nah teman-teman bisa pakai jasa ekspedisi yang besoknya sampai teman-teman gitu. Nah saya nggak bisa sebutin ekspedisinya ya. Jadi hari ini kirim, besok sampai teman-teman gitu. Nah kenapa sih mesti seperti itu? Mengingat ini kan hewan hidup ya teman-teman ya gitu. Kalau misalkan dia dikurung di dalam sini terlalu lama kan kasihan juga. Kadang sellernya udah packing rapi, cuman ya bisa jadi dari jasa ekspedisinya main lempar-lempar aja gitu. Nah makanya kalau misalkan teman-teman transaksi kura-kura, membeli kura-kura, cuman kayaknya sih biasanya para seller udah tahu ya. Jadi teman-teman bisa kasih namanya fragile gitu, atau jangan dibanting kayak gitu. Oke teman-teman, intinya jangan pernah takut untuk membeli kura-kura dalam online ya teman-teman ya gitu. Kalau memang teman-teman udah suka, teman-teman udah harganya murah gitu ya, sikat aja teman-teman. Asal tips-tips tadi itu teman-teman dapat perhatikan dengan baik, agar kembali lagi nggak teman-teman yang merasa merugi kayak gitu. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya terkait dengan pembelian kura-kura dalam online gitu. Apabila teman-teman suka dengan video saya, tolong bantu subscribe gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.